siang, Bapak Ibu pimpinan fakultas dan pimpinan DPKKA Universitas Airlangga. Eh, saya pada hari ini mewakili dari Satgas PPKS Universitas Airlangga akan memberikan sedikit bekal atau materi tentang apa sih PPKS atau Undang-Undang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sambil izin untuk share screen. Baik, sebelumnya akan kami ceritakan sekilas bahwa Satuan Tugas PPKS di lingkungan Universitas Airlangga ini terbentuk sekitar bulan September tahun 2022. Jadi kurang lebih berjalan 2 atau 2,5 bulan ini. Dan untuk Satgas PPKS sendiri itu sesuai dengan namanya ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kami sehari-hari di bawah dari komando ya, Prof. Mirtati Diah Arteria sebagai Ketua Satgas, yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk pencegahan dan juga memberikan pendampingan-pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Nah, slide. Baik. Berawal dari sebuah pertanyaan, apa sih kekerasan seksual itu? Slide. Jadi, kekerasan seksual berdasarkan pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Dikti ya, nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melakukan atau melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi kalau kita lihat dari slide ini, maka Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada setiap sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus. Baik, slide. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang PPKS, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Slide. Nah, kalau menurut Permendikbud Ristek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021, maka itu akan mengatur atau lebih untuk pada sanksi administrasi, ya, apalagi kalau terjadi di lingkungan kampus, ya. Kemudian apabila tindakan kekerasan seksual tersebut sudah memenuhi kriteria untuk sanksi pidana, misalkan sampai korban itu mengalami trauma yang hebat atau terjadi cedera-cedera atau luka-luka, ya, dan memenuhi alat bukti juga ada saksi, maka juga bisa kekerasan seksual itu menjadi sebuah sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Next. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan ya yang membahas tentang kekerasan seksual. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, jadi bukan hanya pada dewasa, tetapi kekerasan kepada anak itu juga bisa uh, bisa me, bisa menjerat ya, bisa menjerat pelaku untuk mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Next. Lalu peraturan yang lain adalah tentunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP ya. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini khusus untuk Permendikbudristek RI nomor 30, ini memang mengatur ya tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian juga didukung oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Jadi memang kalau kita lihat dari slide-slide yang sudah saya paparkan, memang pemerintah itu sangat concern sekali untuk melindungi mahasiswa, untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual. Next. Nah, kemudian kita akan mengenal jenis-jenis kekerasan seksual. Slide. Nah, kekerasan seksual ya berdasarkan pasal 4 kurung 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah satu, pelecehan seksual non-fisik. Kemudian yang kedua, pelecehan seksual secara fisik. Kemudian pemaksaan kontrasepsi. Kemudian yang keempat, pemaksaan perkawinan ya. Jadi misalkan ada dua belah pihak, satunya ada perasaan, satunya tidak ada perasaan, kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan, maka itu sudah termasuk adalah tindak pidana kekerasan seksual karena memaksa untuk melakukan sebuah perkawinan. Kemudian tentunya adalah penyiksaan seksual, lalu eksploitasi seksual, kemudian perbudakan seksual, dan yang paling baru ya, yang juga mulai sering terjadi adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, misalkan di media-media sosial, ya, media-media sosial, misalkan ada seseorang memposting di media sosialnya, kemudian kita secara sengaja melakukan komen-komen yang bertendensi ke arah seksual, itu juga bisa menjadi tindak pidana seksual. Atau yang juga sering kita lihat di media-media ya, adalah penyebaran video-video ya, yang mungkin itu adalah video private dari seseorang. Ada seseorang menyebarkan, kemudian di sana tidak terima ya seperti itu, maka si pelaku bisa saja dijerat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Baik, slide. Nah, kemudian cakupan kekerasan seksual ya, menurut pasal 5 ayat 1 Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021. Next. Nah, cakupan kekerasan seksual adalah fisik ya, seperti tadi di slide sebelumnya saya sudah singgung, adalah menyangkut kekerasan secara fisik, kekerasan secara non fisik,
Kekerasan secara verbal ya, verbal juga termasuk termasuk ini teman-teman, catcalling ya. Catcalling itu adalah apa ya, catcalling itu siulan ya. Jadi misalkan ada seseorang lewat, kemudian kita memiliki rasa ketertarikan ya, kemudian secara refleks kita melakukan siulan. Nah, itu bisa saja itu menjadi, sesuatu yang merujuk ke kekerasan seksual. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman yang akan mengikuti program magang ya, hati-hati, di lingkungan kerja ya, karena tidak semua, orang itu bisa kita perlakukan seperti misalkan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah ya, tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita harus berlaku, sesopan mungkin ya, baik kepada karyawan ataupun semua, eee, orang yang ada di lingkungan tempat magang kita, ya. Kemudian cakupan kekerasan seksual yang lain adalah, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Slide. Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021 sendiri mengatur lebih detail mengenai jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan pasal 5 ayat dalam kurung 2 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Menyampaikan ujaran yang diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban ya. Jadi kalau bahasa sekarang bullying ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti di lingkungan magangnya itu melakukan pelecehan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi melecehkan secara fisik, apalagi kondisi tubuh ya, atau identitas gender korban. Karena apabila korban itu tidak terima dan dilaporkan, maka masalahnya bisa akan menjadi panjang. Kemudian memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ya. Lalu poin C, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan. Nah, ini hati-hati ya, rayuan ya. Kadang-kadang tanpa sengaja itu kita keluar dengan sendirinya ya, karena mungkin ketertarikan tadi ya, kemudian bisa hanya lelucon ya. Termasuk ini juga lelucon dan atau siulan yang tadi saya sampaikan bernuansa seksual pada korban. Nah, ini memang kita harus hati-hati ya, teman-teman ya. Kemudian, nah, menatap korban dengan nuansa seksual. Nah, ini menatap korban ya. Jadi mmm, kita tertarik ya, katakanlah kita tertarik dengan lawan jenis ya. Kemudian kita melakukan, melihat korban atau menatap korban dari bawah ke atas, dari atas ke bawah dengan nuansa seksual yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman, itu juga bisa menjadi, ranah dari kekerasan seksual ya pada saat ini. Kemudian poin E, mengirimkan pesan, kemudian lagi-lagi lelucon ya, maksudnya adalah bercanda atau gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban ya. Mengirimkan pesan ya, hati-hati juga apalagi saat ini banyak media sosial yang sering kita gunakan ya, dari WhatsApp sampai dengan Instagram mungkin ya. Kemudian, poin yang F adalah mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ya, oke, next. Kemudian poin G, menggugah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu poin H, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Poin I, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi
dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Lalu poin C, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Misalkan ya, bentar kalau kamu jadi pacar aku ya, ini contoh ya, nanti skripsimu akan aku bantuin. Nah, tapi ternyata tujuannya adalah untuk mengarah atau melakukan kegiatan seksual. Nah, itu bisa menjadi delik aduan pada kekerasan seksual. Nah, kemudian poin yang K, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Lalu L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, apalagi memeluk, apalagi mencium ya, tidak boleh menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan korban. Itu sangat-sangat bisa menjadi delik aduan pada undang-undang kekerasan seksual. Ya, jadi misalkan sesuai dengan kebutuhan ya ketika magang. Nah, kalau di kondisi ruang lingkup pekerjaan, ya ini menurut pengalaman saya, terkadang senior-senior di kantor itu kan sering bercanda ya. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman yang akan mengikuti kegiatan magang, apabila candaan-candaan atau conversation-nya itu mengarah ke hal-hal yang berbau seksual, menurut saya lebih baik kita menghindari ya teman-teman ya. Karena apa? Dikhawatirkan kalau kita merespon ya candaan-candaan, padahal itu baru lelucon ya atau candaan ya, kita merespon ya, dikira kita melegalkan hal-hal seperti tadi ya, daripada nanti urusannya panjang. Jadi lebih baik kita kalau ada kondisi seperti itu di tempat magang, lebih baik kita menghindar ya dengan berbagai alasan ya. Oke, next. Kemudian poin yang M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Kemudian N, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Untuk poin yang Q, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Kemudian yang P tadi ya. Kemudian yang Q, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Kemudian poin R, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, ya ini juga termasuk dari tindak kekerasan seksual ya. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Kemudian poin yang T, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Kemudian U, melakukan perbuatan kekerasan seksual yang lain. Next. Kemudian menurut pasal 5 ayat 3 Permendikbud-Ristek Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021, persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban ya atau apabila A memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian poin B, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Kemudian yang C, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan alkohol dan atau narkoba. D, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. E, memiliki kondisi fisik dan atau psikologi yang rentan. F, mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Yang G, mengalami kondisi dengan mental yang terguncang. Next. Nah, itu tadi mungkin tips and trick ya dari kami Satgas PPKS Universitas Airlangga. Mungkin itu tadi hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan oleh teman-teman di lingkungan magang ya. Tetapi juga apabila di dalam praktek magang teman-teman mengalami pelecehan seksual
atau mengalami kekerasan seksual, maka teman-teman juga bisa melapor kepada Satgas, ya. Maka tagline dari Satgas PPKS UNER adalah teman bicara. Artinya jangan sungkan-sungkan untuk melapor atau untuk bercerita apabila teman-teman mengalami, naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami, atau misalkan teman-teman mengetahui ada teman ya yang mengalami kejadian-kejadian pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Segera lapor kepada Satgas PPKS Unair. Kami akan membantu, mendampingi ya, dan akan memberikan follow up tentunya yang teman-teman butuhkan, ya. Dan sekali lagi, apabila di lingkungan magang nanti teman-teman mendapatkan perlakuan-perlakuan mungkin yang tidak pantas, ya, atau ada teman yang mengalami hal-hal seperti itu tetapi tidak berani melapor, ya, maka teman-teman bisa berinisiatif untuk segera menghubungi kami, ya. Kalau melalui email adalah satgas.ppks.uner@gmail.com, atau kalau melalui WA, misalkan lebih suka melalui WA teks ya atau call, bisa di nomor 08123 5490 155, atau mungkin kalau senang pakai Line ya, bisa juga di Line-nya adalah di Satgas PPKS Unair, atau mungkin suka pakai Telegram, kita juga ada ya di nomor 081235490 155 ya. Jadi 4 kanal ini kita handle 24 jam teman-teman. Tidak usah khawatir, kerahasiaan akan kami jaga, kerahasiaan laporan ya. Dan tentunya kami akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah ya, seperti itu, dan membantu follow up sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Baik, sekian dari kami Satgas PPKS UNED.